Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1671. Poh, poh. Tepat ketika kedua pria itu akan bergegas di depan Daniel, pedang Ki dan cahaya pedang meledak, langsung menusuk tenggorokan kedua pria itu. Kedua pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama alam jiwa ini baru saja jatuh ke tanah, mata mereka membelalak, dan mereka tidak mau mati. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, lelaki tua di tingkat kedua alam jiwa membeku, dengan ekspresi tidak percaya. Aku tidak menggunakan binatang roh untuk berurusan denganmu kali ini, karena aku memiliki dua tuan yang lebih kuat yang dapat dengan mudah menghancurkanmu. Daniel tersenyum ringan, mengarahkan tangannya ke arah lawan, Zhang Long, Zhao Hu dan dua tembakan ke arah lelaki tua itu. PFFT. PFFT. Segera, pedang di tangan keduanya menembus tubuh lelaki tua di alam jiwa tingkat kedua menghadapi serangan dua orang kuat di alam jiwa tingkat 9, lelaki kuat dari alkimia cabang tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kemampuannya langsung terbunuh. Dengan plop, lelaki tua itu jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, penuh keengganan dan ketakutan. Kirim mayat mereka bertiga ke cabang alkemis, dan beritahu mereka bahwa jika kamu ingin memadamkan api, maka bersiaplah untuk terus mati. Kata Daniel acuh tak acuh, cahaya dingin melintas di matanya, dia berbalik dan berjalan masuk. Kemudian Zhang Long dan Zhao Hu mengumpulkan mayat ketiga orang tersebut, lalu pergi ke lokasi cabang alkemis di kota Fengyun, langsung melemparkan ketiga mayat tersebut ke cabang alkemis, dan membawa Daniel. Orang-orang di divisi alkimia. Tiba-tiba, seluruh cabang alkemis terkejut, dan ketika para anggota cabang alkimia itu melihat mayat ketiga lelaki tua itu, mereka semua terkejut. Karena mereka semua mengenal ketiga tetua ini, ketiganya adalah tetua yang diabadikan di cabang alkemis negara Fengyun, dan mereka semua sangat kuat di alam jiwa. Biasanya menjaga cabang alkemis dari negara Fengyun, tidak ada yang berani memprovokasi mereka, tetapi sekarang mereka semua mati, dan tubuh mereka dikirim kembali, ini hanyalah pukulan telak bagi cabang alkemis. Untuk sementara, seluruh cabang alkemis berada dalam kekacauan, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Segera, Mo Hai, penatua penegak hukum dari cabang alkimia, muncul. Melihat tubuh ketiga orang ini, Mo Hai kulitnya juga berubah, dan ekspresinya terlihat sangat jelek. Bagaimana situasinya? Mo Hai berkata dengan wajah muram, dan segera seorang anggota cabang alkemis melangkah maju dan memberitahu Mo Hai masalah itu, dan juga memberitahu Mo Hai kata-kata Daniel yang ditinggalkan oleh Zhang Long dan Zhao Hu. Setelah mendengarkan kata-kata orang ini, mata Mo Hai terus berkedip, dan wajahnya terus berubah. Singkirkan mayat mereka bertiga dan beritahu mereka. Masalah ini sama sekali tidak boleh menyebar. Jika ada yang menyebarkannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mo Hai mengatakan sesuatu dengan dingin, dan semua orang menganggukkan kepala. Di ruangan tempat Qian Su dari cabang alkemis berada, Mo Hai menerobos masuk. Pada saat ini, Qian Su, wakil presiden cabang alkemis dari negara Fengyun, sedang memeriksa tumpukan bahan obat, menyaksikan Mo Hai menerobos masuk ke dalam ruangan. Kamar ayolah, cemberut karena ketidaksenangan. Mo Hai, kamu semakin lancang sekarang, kan? Apakah kamu masih tahu aturannya? Qian Su melirik Mo Hai dalam-dalam. Qian Su memandang Mo Hai dengan ekspresi agung. Mo Hai berjalan tepat di depan Qian Su, dan berkata, apakah kamu membiarkan Tuan Luo dan yang lainnya mengambil alih pemuda Daniel itu? Apa maksudmu? Murid Qian Su membeku. Menatap Mo Hai. Mereka bertiga semuanya mati, dan tubuh mereka dikirim ke cabang oleh pihak lain,
yang menyebabkan kejutan besar, dan pihak lain bahkan mengatakan bahwa jika mereka berani mengenai api pihak lain, cabang alkemis akankah lebih banyak orang yang mati begitu saja? Mohai berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya aku meremehkan anak ini, dan dia masih memiliki kemampuan seperti ini, tapi dia cukup sombong. Jika dia berani mengatakan hal seperti itu, bukankah dia menganggap serius cabang alkemis kerajaan Feng Yun kita? Qian Su meludah dengan wajah muram, dengan tatapan muram di matanya. Wakil Presiden, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Bukankah saya mengatakan bahwa bakat ini layak untuk direkrut? Jika kami merekrutnya ke cabang, kami pasti bisa melatihnya menjadi master sejati. Bagaimana Anda bisa mengirim orang untuk membunuh dia dan mengambil apinya secara paksa untuk keinginan egois Anda sendiri jika Anda dapat memenangkan kemuliaan untuk cabang kami? Mohai memandang Qian Su dengan ekspresi jelek. Apa yang kamu maksud dengan keinginan egois? Putra ini telah membuat permusuhan dengan dahan, dan bakatnya sangat kuat. Jika kita tidak memotong rumput dan akarnya, begitu dia dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi musuh kita. Saya memberantas masalah masa depan untuk cabang. Dan apakah Anda pikir dia mungkin bergabung dengan cabang kami? Mengapa Anda melakukan sesuatu yang tidak mungkin? Itu hanya sia-sia untuk terus menembaki dia. Hanya dengan meletakkannya di tangan saya, kami dapat benar-benar membuat poin lebih kuat, menunggu perhatian majelis umum. Qian Su berkata dengan acuh tak acuh, dengan tatapan bermartabat. Wakil Presiden, kamu. Wajah Mohai sangat jelek. Oke, jangan bicarakan itu, kamu keluar. Aku sudah mengatur untuk masalah ini, kamu urus saja urusanmu sendiri. Qian Su memandang Mohai dan berteriak dengan dingin. Wakil Presiden, jika kamu terus seperti ini, sangat mungkin semakin banyak orang yang mati di cabang. Jika Presiden tidak ada di sini, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. Mohai memandang Qian Su dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mohai, apakah Anda wakil Presiden atau saya wakil Presiden? Sekarang Presiden cabang tidak ada di sini, saya yang bertanggung jawab di sini, dan Anda hanya penatua penegak hukum kecil, yang bahkan tidak mencapai Soul Realm. Jika Anda benar-benar ingin mengurus begitu banyak hal, jangan menjadi penatua penegak hukum, keluarlah sekarang. Qian Su berteriak dengan anggun, dan Mohai juga keluar sambil menghela nafas. Nak, sepertinya aku meremehkanmu. Aku benar-benar ingin melihat kemampuanmu. Aku akan membuat api. Murid dingin Qian Su Sen membeku, dan rasa dingin yang menakutkan bersinar di matanya. Gurun Selatan, Kerajaan Blackstone, salah satu dari 3 kerajaan besar. Di istana kerajaan-kerajaan batu hitam, di sebuah istana mewah yang tak tertandingi, sesosok cantik berpakaian putih duduk diam di sini, dengan wajah acuh tak acuh, memancarkan aura yang tidak boleh dimasuki siapapun, dan sosok cantik ini persis Bei Mingxuang yang berpisah dengan Daniel dan yang lainnya saat mereka datang ke dunia kuno. Pada saat ini, gerbang istana dibuka, dan seorang pemuda mengenakan jubah hitam bersulam sutra dengan wajah tampan dan wajah tajam dan tegas masuk dengan sepasang mata yang tajam. Pemuda ini tidak lain adalah Lin 11, Pangeran Kerajaan Batu Hitam. Lin 11 berjalan di depan Bei Mingxuang, menatap Bei Mingxuang dengan mata lembut. Chuang Er, apakah kamu masih tidak mau setuju untuk menikah denganku? Aku berkata, aku tidak menyukaimu, dan aku juga tidak ingin menikah. Bei Mingxuang berkata dengan acuh tak acuh. Tapi aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan kaulah yang tidak akan menikahiku dalam hidup ini. Kata Lin 11 dengan mata tegas. Bab 1672. Kamu adalah putra mahkota kerajaan, dan kamu memiliki status bangsawan, jadi kenapa repot-repot denganku? Bei Mingxuang meludah dengan dingin.
Aku harus mendapatkan apa yang diinginkan Lin 11, tapi aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu untuk berjanji padaku, apakah itu 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan 100 tahun, aku akan menunggu, karena kamu adalah satu-satunya. Aku cinta. Lin 11 melihat kata-kata Bei Mingshuang, lalu berbalik dan berjalan keluar. Bei Mingshuang melihat kembali ke punggung Lin 11, tatapan rumit muncul di matanya. Jika kamu muncul lebih awal, mungkin aku akan menyukaimu. Bei Mingshuang bergumam pada dirinya sendiri, matanya terus berkedip. Ketika Lin 11 berjalan keluar dari istana, dia datang ke sebuah kolam dan berdiri di sana dengan tenang. Pada saat ini, seorang pria paruhbaya dengan wajah dalam dan janggut masuk. Ketika dia datang, itu adalah Lin Jun, sang pemimpin dari kerajaan Blackstone. Ayah. Lin 11 menatap ayahnya. Akan bertemu gadis Beiming itu lagi. Lin Jun berbicara dengan ringan, dan Lin 11 mengangguk. Sier, jika seorang pria ingin mencapai karir yang hebat, dia tidak boleh terjebak oleh cinta anak-anaknya, jika tidak, dia tidak akan bisa melangkah terlalu jauh. Bakat, kebijaksanaan, dan bakat seni bela diri Anda semuanya luar biasa. Untuk tumbuh menjadi tuan, wanita seperti apa yang kamu inginkan, dan kamu tidak harus begitu tergila-gila dengan wanita yang tidak diketahui asalnya. Lin Jun berbicara. Hatiku telah diberikan padanya, dan aku tidak bisa menampung wanita lain, tapi ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mempengaruhi hal lain karena perasaanku. Lin 11 berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, bagaimana kabar tentara lapis baja hitam sekarang? Kata Lin Jun. Batu hitam yang ditambang dari kerajaan batu hitam kini telah dilengkapi dengan 200.000 pasukan baju besi hitam. Batu hitam ini memang bahan yang luar biasa untuk menyempurnakan senjata. Baju besi dan senjata yang ditempa sangat kuat. Dilengkapi dengan pasukan, itu akan sangat meningkatkan kemampuan tempur dan pertahanan mereka, cukup untuk membuat mereka menyapu ribuan pasukan dan menjadi tak terkalahkan. Sekarang 200.000 pasukan lapis baja hitam sudah siap, dan tidak perlu menggunakannya, dibutuhkan untuk keluar. Lin 11 berbicara. Bagus sekali. Sekarang Wilderness Selatan ditempati oleh kerajaan Blackstone, kerajaan Ventian, dan kerajaan Fengyun kita. Jika Anda ingin menjadi penguasa sejati dari Wasteland Selatan, Anda harus mengalahkan kedua kerajaan ini. Di belakang Burning Heaven Kingdom, ada adalah dukungan dari sekte Skyfire, kita tidak bisa bergerak untuk saat ini. Kerajaan Fengyun melakukan kudeta lebih dari 10 tahun yang lalu, dan sekarang penguasa kerajaan Fengyun telah memenangkan kerajaan dengan membunuh saudara baiknya. Hati orang-orang tidak terlalu stabil, jadi mereka menganggap kerajaan Fengyun sebagai milik kita. Target yang disukai, biarkan mereka mengalami kengerian pasukan lapis baja hitam. Lin Jun berkata dengan suara yang dalam. Pahami ayah. Tidak butuh waktu lama bagi negara Fengyun untuk melihat kengerian tentara lapis baja hitam, dan membuat pasukan ini terkenal di Southern Desolation. Kilatan melintas di mata Lin 11, dan ekspresi percaya diri tergambar di sudut mulutnya. Hutan belantara selatan, sekte Skyfire. Di Istana Merah, seorang pria paruhbaya dengan rambut merah, wajah dalam, dan jubah merah duduk di sini, memancarkan energi panas, dan pada saat yang sama dengan sentuhan kekuatan tertinggi, sepertinya dia adalah penguasa dunia ini. Pada saat ini, seorang pria kuat di tingkat ke-9 alam jiwa setengah berlutut di tanah, memandang pria paruhbaya ini dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Apa kabar dari kerajaan Ventian? Pria paruhbaya itu berkata, dan dia adalah penguasa Tian Huozong, salah satu kekuatan super di dunia kuno.
Penguasa kerajaan Ventian berkata bahwa putrinya belum ditemukan, dan dia telah mengirim orang ke dua kerajaan lain untuk mencarinya. Yang ini berlutut di tanah. Pria kuat itu berbicara. HMPH, Li Tianhan ini mempermainkanku. Aku tidak menemukannya. Kurasa dia tidak ingin menemukannya sama sekali. Kepala sekte Tianhuo mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya. Katakan pada Li Tianhan bahwa jika Anda tidak dapat mengirim Li Zitong ke Tianhuosong saya untuk menikah sesuai jadwal, saya akan membiarkan dia membakar kerajaan surga dan menghancurkan kerajaan. Master Sekte Skyfire berteriak dengan nada dingin dan kuat. Ya, Raja. Pria kuat di tingkat ke-9 alam jiwa itu mengangguk, bangkit dan berjalan keluar. Selama aku memiliki tubuh roh api, aku akan dapat mengendalikan api langit pada saat itu, dan menerobos ke tingkat itu. Pada saat itu, kalian semua sekte akan diinjak-injak di bawah kakiku. Tuan dari sekte Skyfire memiliki cahaya dingin di matanya, dan nyala api yang mengerikan membakar seluruh tubuhnya. Api ini cukup untuk dengan mudah membakar orang kuat di tingkat ke-9 alam jiwa. Negara Fengyun, Kota Fengyun. Di aula utama Istana Kekaisaran, Feng Zhenyu sedang duduk di sini, dan berdiri di depannya adalah pemimpin para penjaga. Bagaimana? Apa tidak ada kabar tentang ibu dan anak mereka? Feng Zhenyu berkata dengan suara yang dalam. Tuanku, bawahanku tidak kompeten, dan jejak serta keberadaan mereka belum ditemukan. Pemimpin penjaga berlutut di tanah dan berkata, teruslah mencari, dan aku akan menemukan keduanya bagaimanapun caranya. Feng Zhenyu berkata dengan tajam. Ya, tuanku. Pemimpin penjaga mengangguk dan berjalan keluar, ketika sosok permaisuri masuk. Kenapa kamu di sini? Feng Zhenyu melihat ke negara itu dan berkata, apakah ibu dan anak yang kamu sebutkan barusan adalah ibu dan anak mereka? Sang ratu memandang Feng Zhenyu dan berkata, Feng Zhenyu mengangguk. Sudah bertahun-tahun, apakah kamu masih merindukan wanita itu? Permaisuri memandang Feng Zhenyu dengan ekspresi yang sangat jelek. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku mencari mereka karena putra Yun Feiyu. Ada penglihatan di tempat tinggal ibu dan anak mereka sebelumnya. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Aku juga ingin mendapatkan setengah dari liontin batu giok. Ini tempat yang penuh badai. Jika aku bisa membuka tanah yang kedap angin, kekuatanku pasti akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kemudian aku akan bisa menghilangkan bahaya tersembunyi dari Pak Tua Jiao. Feng Zhenyu berkata dengan suara yang dalam, matanya berbinar. Saya harap begitu. Pandangan aneh melintas di mata permaisuri Naguo dan dia melirik Feng Zhenyu. Di kota Fengyun, kamar pribadi lain di tempat kembang api, Feng Hao, Feng Teng, dan Yun Xuan sedang duduk di sini sambil minum An 99 dan beberapa anak ayam di belakang mereka sedang menekan bahu mereka. Yun Xuan, apakah yang kamu katakan itu benar? Sepupumu itu benar-benar cantik luar biasa. Feng Hao memandang Yun Xuan dengan tatapan cerah dan penuh harap di matanya. Yang mulia, beraninya saya berbohong kepada Anda. Saya hanya mengatakan ini karena Anda adalah teman baik saya. Sepupu saya pasti jarang terlihat, dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Anda, yang mulia. Seorang wanita pasti beberapa kali lebih cantik. Yun Xuan berkata dengan percaya diri. Baiklah, saya merasa sangat menyesal bahwa kecantikan dari paviliun Feng Yue telah direnggut. Saya tidak berharap Anda mengirimi saya kecantikan yang menakjubkan. Dia ada di sana sekarang. Saya ingin melihatnya. Lihat dia. Feng Hao berkata dengan tidak sabar. Dia juga anggota Akademi Feng Yun sekarang, yang mulia bisa menemuinya saat dia pergi ke akademi besok.
Yun Xuan berbicara. Bab 1673. Bagus sekali, jika sepupumu itu sesuai dengan selera pangeranku, kamu, Yun Xuan, akan menjadi saudara baik pangeranku di masa depan, dan kamu dapat menemukanku jika kamu memiliki sesuatu. Feng Hao menepuk pundak Yun Xuan dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih Yang Mulia. Yun Xuan berkata dengan cepat, dengan cibiran yang tak terlihat di sudut mulutnya, dia menyeruput dengan ringan sambil memegang segelas An 99 Ur, matanya memantulkan sinar dingin. Keesokan harinya, Daniel dan yang lainnya pergi ke Akademi Feng Yun. Fanya. Tetapi ketika Daniel datang ke Universitas Feng Yun, dia melihat sosok yang dikenalnya, itu adalah Fanya, tuan muda dari keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar yang pernah dia lihat di kota Xisiang sebelumnya. Meskipun kedua belah pihak hanya bertemu sekali, Daniel memiliki pengaruh yang dalam pada orang ini adalah orang yang sangat licik dan menyerah, dan kekuatannya juga sangat tersembunyi, ini jelas tidak sederhana. Dan Fanya juga melihat Daniel, tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Melihat Fanya, Daniel selalu merasa bahwa orang ini mungkin akan menjadi saingannya di masa depan. Namun, dengan kekuatan Fanya saat ini, itu sama sekali tidak menimbulkan bahaya baginya, tetapi dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Saat ini, Yun Xuan membawa pangeran ke-8 Feng Hao dan Feng Teng, keturunan dari keluarga Feng, ke depan Daniel dan yang lainnya. Pangeran ke-8, ini sepupuku Yetizian yang kuceritakan padamu, bagaimana perasaanmu? Yun Xuan langsung memperkenalkan Yetizian ke Feng Hao, dan Feng Hao menatap Yetizian dengan sinar di matanya. Ya, dia memang cantik-cantik, tidak jauh lebih baik dari yang ada di pavilion Feng Yue. Kata Feng Hao sambil menghela nafas, matanya menatap Yetizian dengan cahaya jahat. Jadi itu kalian? Aku benar-benar khawatir tidak bisa menemukan kalian. Pada saat ini, Feng Teng memandang Daniel dan yang lainnya dengan tatapan marah di mata mereka, dan wajahnya terlihat sangat suram. Apa yang terjadi? Feng Hao memandang Feng Teng. Yang Mulia, ketika saya kembali dari luar beberapa hari yang lalu, anak ini benar-benar membunuh kuda saya di depan umum di gerbang kota, menyebabkan saya jatuh dari kudanya, dan sikapnya sangat arogan. Jika patriark keluarga Wang tidak mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa orang-orang ini berguna baginya, aku pasti sudah menjatuhkan mereka sejak lama, tapi aku tidak menyangka mereka bahkan akan bergabung dengan Akademi Feng Yun. Feng Teng menatap Daniel dengan ekspresi muram dan berkata, "Oh, begitukah? Kamu berani mengambil tindakan terhadap murid-murid keluarga Feng saya, kamu cukup berani." Feng Hao menyipitkan matanya sedikit, dan melirik Daniel. "Dua orang ini siap membantumu, aku ingin 2 anak ayam ini." Feng Hao menunjuk Yetizian dan kedua gadis Li Zitong dan berkata langsung, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. "Terima kasih Yang Mulia." Feng Teng mengangguk, dan mengarahkan tatapan dinginnya pada Daniel. "Nak, jatuh ke tanganku, kali ini aku harus memberitahumu betapa kuatnya aku," kata Feng Teng dengan ekspresi muram. "Beri kamu 3 detik, jika kamu tidak pergi, aku akan mengirimmu pergi." Daniel memandangi ketiga orang itu tetapi berkata dengan acuh tak acuh, nadanya tenang, tetapi mengandung kesombongan yang tak terbatas. "Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Beraninya kamu berbicara seperti itu?" Feng Teng menatap Daniel dan mendengus dingin, sementara Feng Hao menatap Daniel dengan tatapan dingin di matanya. "Pangeran ke-8, apa yang kamu lakukan?" Saat ini, suara Ren Tianwu terdengar, dan sosoknya datang ke sini. "Ren Tianwu, ini bukan urusanmu." Yun Xuan memandang Ren Tianwu dan berkata, "Hei, Bastian Xuan, kapan kamu berani bicara seperti itu padaku?
apakah karena pangeran ke-8 ada di sini? Ren Tianwu menatap Yun Xuan dan berkata sambil bercanda. Kamu. Yun Xuan menatap Ren Tianwu dengan marah, sangat marah. Ren Tianwu, apa yang ingin kamu lakukan? Orang ini telah melakukan kejahatan berat karena secara terang-terangan bertentangan dengan Yang Mulia. Feng Teng memandang Ren Tianwu dan berkata, jangan terlalu dibesar-besarkan, pangeran ke-8 baik-baik saja. Kakakku baru saja datang ke kota Fengyun. Aku tidak tahu banyak tentang hal ini, kuharap pangeran ke-8 tidak keberatan. Ren Tianwu berkata dengan senyum di wajahnya. Berdasarkan apa yang baru saja dia katakan, dia pantas mati. Feng Hao memandang Daniel dan berkata langsung, cahaya dingin melintas di matanya. Pangeran ke-8. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar, dan Wakil Presiden Deng Anxiong berjalan mendekat. Wakil Presiden Deng. Feng Hao dan yang lainnya memandang Wakil Dekan dan berteriak. Feng Hao, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Ini adalah siswa baru yang saya rekrut. Jika dia menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong jangan terlalu khawatir demi saya. Deng Anxiong memandang Feng Hao dengan senyum di wajahnya. Karena Wakil Presiden Deng mengatakan demikian, maka saya akan membiarkan dia pergi untuk sementara waktu. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao, dia melirik Daniel, dan berkata, ayo pergi. Segera, Feng Hao pergi dari sini langsung bersama Feng Teng dan Yun Xuan. Deng tua, terima kasih banyak. Ren Tianwu memandang Deng Anxiong dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Wakil Presiden Deng. Daniel juga memandang Deng Anxiong dan berkata, tidak apa-apa, kalian semua adalah murid favoritku, tapi pangeran ke-8 jahat dan kejam, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya dengan mudah, kalau tidak aku khawatir dia bahkan tidak akan mempermalukanku. Deng Anxiong memandang Daniel dan berkata, iya, aku mengerti. Daniel mengangguk, lalu bertanya, Wakil Presiden Deng, saya selalu mendengar bahwa Dekan Akademi Fengyun adalah pakar terkemuka. Saya ingin tahu apakah dia ada di akademi ini? Mendengar kata-kata Daniel, mata Deng Anxiong sedikit menyipit, dan dia berkata, Dekan, lelaki tua itu sedang berlatih di pengasingan. Dia tidak ada di akademi sekarang. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Daniel menggelengkan kepalanya, lalu Deng Anxiong pergi dari sini. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Dekan? Ren Tianwu memandang Daniel. Tidak apa-apa, hanya bertanya. Daniel berkata dengan ringan. Dekan ini selalu menjadi pahlawan super. Sejak kudeta tahun itu, dia jarang muncul. Seluruh Universitas Fengyun sekarang bertanggung jawab atas 5 wakil dekan, dan saya tidak memiliki satupun dari mereka. Saya telah melihat dekan. Ren Tianwu berbicara. Apakah ada yang salah dengan dekan Akademi Fengyun? Kata Daniel tanpa sadar. Bagaimana mungkin? Dekan Universitas Fengyun adalah pembangkit tenaga listrik teratas di negara Fengyun. Tidak banyak orang di negara Fengyun yang menjadi lawannya. Dikatakan bahwa dia telah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana bisa monster tua seperti itu mungkin? Sesuatu terjadi. Ren Tianwu menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke. Daniel mengangguk. Oke, aku pergi dulu, datang padaku jika kamu butuh sesuatu. Ren Tianwu pergi setelah mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, sekarang Dekan Jiao tidak tahu di mana dia berada, bagaimana kita bisa meminta bantuannya? Yun Tianxiao memandang Daniel dan berkata tanpa sadar. Bab 1674. Jangan khawatir, cari tahu di mana setengah dari liontin giok itu, dan kita akan membicarakan sisanya ketika waktunya tiba, akan selalu ada jalan.
Daniel berkata dengan ringan. "Ya, aku mengerti." Yun Tianxiao mengangguk. "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti?" Li Zitong memandang Daniel dan Daniel dengan rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa, kamu akan tahu nanti." Daniel sedikit tersenyum. Kemudian keempat Daniel berjalan menuju akademi, tetapi mereka bertemu sekelompok orang tidak lama setelah mereka berjalan, dan Daniel mengenal kedua pemimpin dalam kelompok itu. Karena kedua orang ini adalah wanita cantik berpakaian ungu yang bersaing dengan Daniel kemarin untuk Yurui dan pelayan di sampingnya. "Itu kamu." Pada saat ini, pelayan wanita berbaju ungu juga melihat Daniel, dan langsung berteriak. Segera, wanita berbaju ungu itu menatap Daniel, dan tatapan aneh muncul di matanya. "Hai, kita bertemu lagi." Daniel berjalan mendekat, menatap wanita berbaju ungu itu dan menyapa. "Nak, beraninya kamu muncul, kemarin." Pelayan itu memandang Daniel dan berkata dengan wajah marah, jelas masih mengingat apa yang terjadi kemarin. "Oke, jangan bahas itu, Luya." Wanita berbaju ungu itu berkata dengan cepat, menatap Daniel. "Apakah kamu murid Akademi Feng Yun?" "Ya, kamu juga tidak." Daniel menatap wanita berbaju ungu itu dan berkata, "Tidak, aku di sini untuk mengunjungi Akademi Feng Yun. Karena kamu adalah murid Akademi Feng Yun ini, kamu bisa mengajakku berkeliling." Wanita berbaju ungu memandang Daniel dan berkata, "Aku juga di sini, dan aku tidak terlalu mengenal tempat ini, jadi kamu bisa mencari orang lain." Daniel berbicara, "Tidak apa-apa, lihat saja dengan santai, kamu tidak perlu terlalu akrab dengannya." Wanita berbaju ungu berkata dengan senyum di wajahnya. "Karena Miss Yuan mengatakan demikian, kenapa kamu tidak menemani Miss Yuan berkeliling Akademi Feng Yun?" Pada saat ini, seseorang yang bertanggung jawab atas Universitas Feng Yun memandang Daniel dan berkata, "Oke." Daniel mengangguk. "Hijau, kamu tetap di sini." Wanita berbaju ungu menatap pelayannya dan berbicara. "Nona." Gadis pelayan itu ingin mengatakan sesuatu segera setelah ekspresinya berubah, tetapi dihentikan oleh wanita berbaju ungu itu. "Tinggal di sini." Wanita berbaju ungu itu berbisik pelan, dengan nada keagungan yang tidak bisa ditolak, dan kemudian pelayan itu berhenti berbicara. "Pergi dulu." Daniel menatap Yetizian dan mereka bertiga dan mengatakan sesuatu. "Kakak, keberuntunganmu sangat kuat, dan kamu sangat cantik." Li Zitong menatap Daniel dan tersenyum genit. "Kamu gadis kecil, apa yang kamu pikirkan setiap hari?" Daniel menatap Li Zitong dengan marah. Segera, Daniel membawa wanita berbaju ungu itu dan pergi dari sini, dan mulai berjalan-jalan di sekitar Universitas Feng Yun. "Nona, sepertinya kita belum saling kenal." Daniel berkata dengan ringan. "Namaku Yuan Simo, kamu bisa memanggilku Simo." Yuan Simo memandang Daniel dan berkata langsung. "Aku akan memanggilmu Nona Yuan. Halo, namaku Daniel." Daniel berkata dengan ringan. "Apakah Tuan Bastian bergabung dengan Akademi Feng Yun baru-baru ini?" Yuan Simo berbicara sambil berjalan. "Itu benar." Daniel mengangguk. "Nona Yuan, kita baru bertemu untuk kedua kalinya, mengapa kamu ingin aku membawamu bersamaku? Mengunjungi akademi, dan mengapa hanya kita berdua? Apakah kamu tidak takut dengan apa yang mungkin aku lakukan padamu? Lagi pula, kamu sangat cantik," kata Daniel dengan senyum di wajahnya. "Karena ini adalah kedua kalinya aku bertemu denganmu, dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan talenta dari Akademi Feng Yun ini. Aku lebih tertarik padamu, jadi aku ingin kau menunjukkan akademi ini kepadaku. Maukah kau melakukannya sesuatu untukku?"
maukah kamu? Seperti yang dikatakan Yuan Zimo, sepasang mata secerah mutiara menatap Daniel, mata itu, seperti air musim gugur, dalam dan memesona, membuat seseorang merasa tak tertembus, dan bahkan lebih dalam terperangkap di dalamnya. Nona Yuan memang bukan orang biasa, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Daniel tersenyum ringan. Pada saat yang sama, di ruangan tertentu di Akademi Feng Yun, seorang pemuda sedang duduk bersila, dan seorang pria paruh baya berdiri di depannya. Kamu mengatakan bahwa Yuan Zimo menemukan seorang siswa baru yang bergabung dengan akademi untuk menemaninya berkeliling Akademi Feng Yun sendirian? Pria muda itu berkata dengan suara yang dalam. Ya, Tuan. Pria parubaya itu mengangguk. Apa identitas putra ini? Pria muda itu berbicara. Belum jelas. Tapi dia sangat dekat dengan Ren Tianwu, dan ada seorang gadis di sebelahnya yang baru berusia 16 tahun dan telah mencapai tingkat kelima Void Realm di tubuhnya. Dia dipuji oleh Vice President Deng. Perhatikan, kekuatannya juga harus di alam roh, dan dia secara khusus disetujui oleh Wakil Presiden Deng untuk bergabung dengan Universitas Feng Yun, dan sisanya belum diketahui. Pria parubaya itu berkata satu persatu. Terus selidiki dan cari tahu apa hubungan antara dia dan Yuan Zimo. Pria muda itu meludah dengan dingin, rasa dingin yang menakutkan tercermin di matanya. Ya, Tuan. Pria parubaya itu mengangguk dan berjalan keluar. Di bagian lain Akademi Feng Yun, Yun Xuan, Feng Hao, dan Feng Teng berdiri di sini. Yang mulia, saya minta maaf, saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Yun Xuan memandang Feng Hao dengan wajah menyesal. Ini bukan salahmu, Feng Teng. Aku telah memberikan anak itu kepadamu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Feng Hao berkata dengan wajah pangeran, satu kalimat sepertinya mengumumkan bahwa kematian Daniel sudah dekat. Mengerti, yakinlah, Yang Mulia. Saya pasti akan membuat anak ini menghilang sepenuhnya. Rasa dingin yang sedingin es melintas di mata Feng Teng. Pada saat ini, Daniel dan Yuan Zimo datang ke bagian Akademi Feng Yun ini, tetapi mata peramalnya menemukan bahwa ada formasi di sini, seolah-olah itu melindungi sesuatu. 2. Kamu tidak bisa masuk ke sini. Pada saat ini, seorang pria berjubah kain abu-abu muncul di sini, menatap keduanya dan berbicara langsung. Tempat apa ini? Yuan Zimo berkata dengan rasa ingin tahu. Ini adalah area terlarang Akademi Feng Yun. Orang luar tidak diizinkan masuk tanpa izin. Silakan segera pergi. Pria itu tampak acuh tak acuh dan berkata dengan nada yang dalam. Karena ini adalah area terlarang. Ayo pergi. Daniel berkata dengan enteng, dia ingin menggunakan mata peramalnya untuk melihat situasi di dalam, tetapi terhalang oleh energi dalam formasi. Berjalan-jalan dengan Yuan Zimo akhirnya berakhir. Tuan Bastian, senang bertemu denganmu, selamat tinggal takdir. Yuan Zimo menatap Daniel dan tersenyum tipis, lalu pergi dari sini bersama pembantunya. Nona, mengapa kamu begitu tertarik dengan pria ini? Gadis hijau itu memandang Yuan Zimo dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia bukan orang biasa. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat saya mengerti. Saya sudah lama tidak memiliki perasaan ini, jadi saya menjadi tertarik padanya. Anda pergi dan memeriksa segala sesuatu tentang dia, lalu beritahu dia. Katakan padaku. Yuan Zimo berkata dengan tenang, memancarkan aura yang kuat. Bab 1675. Ya, Nona. Gadis hijau itu mengangguk. Wah, cewek ini tidak sederhana. Pada saat ini, longgan dalam benak Daniel berbicara. Ini benar-benar tidak sederhana. Kekuatan tingkat ke-7 dari alam lubang void, bakat ini sangat kuat.
Senyum lucu tergambar di sudut mulut Daniel, dan matanya bersinar. Setelah itu, Daniel juga memulai kelas formalnya di Akademi Feng Yun. Aku tidak menyangka akan ada hari seperti itu untuk menghadiri kelas ketika aku datang ke dunia kuno. Daniel menghela nafas, sebagai Akademi Feng Yun ini berbeda dari Zhongmen. Selain mengajarkan kultivasi normal prajurit, itu juga mengajarkan formasi, pemurnian senjata, dan alkimia, yang berafiliasi dengan prajurit. Keterampilan. Dan Daniel mengambil kelas formasi sekarang, mengajar master formasi dengan level master formasi tingkat ketiga, terutama mengajarkan beberapa pengetahuan formasi dan beberapa teknik dasar tentang cara mengatur formasi. Daniel ini telah terintegrasi melalui kode terlarang Yin Yang, dan tidak perlu mempelajarinya sama sekali, jadi dia langsung tertidur setelah mendengarkannya. Bangun. Bangun untukku. Tepat ketika Daniel bermimpi bermain di pantai dengan selusin wanita cantik berbikini, tiba-tiba teriakan marah terdengar di telinganya. Segera Daniel terbangun, membuka matanya, dan melihat penyihir formasi tingkat ketiga berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi serius dan marah, seolah-olah gunung berapi hendak meletus. Apakah ada yang salah? Daniel memandangi pihak lain dan berkata dengan lembut. Bangun, kamu berani tidur di kelasku. Master formasi tingkat ketiga membanting meja, menatap Daniel dengan marah dan menegurnya, dan semua orang di sekitarnya menonton adegan ini dengan penuh minat. Master formasi tingkat ketiga ini adalah pria pemarah, dan dia sama sekali tidak mengizinkan siswa di kelasnya untuk tidur. Tanpa diduga, Daniel tertidur di kelas pada hari pertama kelas. Guru, saya sudah tahu apa yang Anda katakan, apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak tidur? Daniel berkata dengan tidak setuju. Hei, maksudmu kamu tahu banyak tentang formasi, bukan? Kamu bahkan berani mengucapkan kata-kata liar saat tidur di kelas. Bagaimana kamu bisa masuk ke Akademi Feng Yun? Master formasi tingkat ketiga memandang Daniel dan berteriak dengan marah. Kata-kata Daniel semakin membangkitkan kemarahan master formasi. Saya tidak tahu banyak, tapi saya harus tahu sedikit lebih banyak dari Anda, guru. Daniel mengangkat telinganya dan sedikit tersenyum. Mendengar kata-kata Daniel, semua siswa biasa yang hadir memandang Daniel dengan ekspresi terkejut. Berani mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak tentang formasi daripada penyihir formasi tingkat ketiga, orang ini benar-benar mengucapkan kata-kata liar, dia cukup berani. Pada saat ini, penyihir formasi tingkat ketiga telah kewalahan oleh kata-kata liar Daniel yang berulang-ulang. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia merasa bahwa keagungannya telah ditantang secara serius. Seorang anak berusia 20-an berani mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak tentang formasi daripada dia, penyihir formasi tingkat ketiga, tidak mempermalukannya. Oke, nak, kamu berani mengatakan hal seperti itu, maka kamu harus bertanggung jawab. Master formasi tingkat ketiga memandang Daniel dan berkata dengan dingin. Saya sangat bertanggung jawab. Daniel tersenyum ringan. Karena kamu mengatakan bahwa kamu tahu lebih banyak tentang formasi daripada aku. Terlebih lagi, Anda dapat mengatur formasi tingkat kedua untuk saya saat itu juga, selama Anda bisa mengaturnya, saya akui Anda tahu lebih banyak dari saya. Master formasi tingkat ketiga memandang Daniel dan berkata langsung. Bagaimana jika saya mengaturnya? Apa yang Anda lakukan? Daniel memandang pihak lain dengan tatapan lucu dan berkata, jika kamu benar-benar mengatur formasi tingkat kedua, aku dapat meminta maaf kepadamu dan mengakui bahwa kamu lebih baik dariku. Kamu dapat tidur dengan bebas di kelasku di masa depan, dan tidak ada yang akan mengganggumu.
Penyihir formasi tingkat ketiga berkata dengan suara yang dalam, lalu meludah, tetapi jika Anda tidak dapat mengatur formasi tingkat kedua, maka saya minta maaf, Anda dapat mengambil inisiatif untuk keluar dari Universitas Feng Yun. Aku tidak ingin berada di sini lagi. Akademi Feng Yun melihatmu, seorang siswa yang banyak bicara. Ya. Daniel langsung setuju. Anak ini benar-benar gila. Berapa umurnya? Dia baru saja bergabung dengan Akademi Feng Yun. Bahkan jika dia telah mempelajari formasi sebelumnya, mungkin mustahil untuk mengatur formasi tingkat kedua. Bar. Bukan tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Qin Cheng, siswa jenius dengan bakat formasi terbaik di Akademi Feng Yun kami, juga membentuk formasi tingkat kedua pertamanya pada usia 25 tahun. Selain itu, dia harus diajari oleh penyihir formasi tingkat 5 untuk mencapai langkah ini. Anak ini beberapa tahun lebih muda dari Qin Cheng, jadi bagaimana dia bisa mengatur penyihir formasi tingkat kedua? Dia bisa mengatur penyihir tingkat pertama. Formasi hukum dapat dianggap sebagai kedahsyatannya. Para siswa di sekitar sedang berdiskusi satu demi satu, jelas mereka tidak percaya bahwa Daniel dapat mengatur formasi tingkat kedua. Formasi ini sangat luas dan mendalam, dan sangat sulit untuk memulai, apalagi mengatur formasi. Hanya ada segelintir orang di negara Feng Yun yang bisa mengatur formasi tingkat kedua sebelum usia 30 tahun, jadi mereka tidak percaya bahwa Daniel, siswa biasa yang baru saja bergabung dengan Akademi Feng Yun, bisa melakukannya. Ikut aku. Master formasi tingkat ketiga memandang Daniel saat dia berkata, dan membawanya keluar, dan siswa lain mengikuti. Pada saat yang sama, Daniel menerima tantangan jujur dari formasi tingkat ketiga, dan ingin mengatur berita tentang formasi sekunder juga menyebar seperti api. Ini dengan cepat menyebar di Akademi Feng Yun, menarik banyak siswa untuk sementara waktu, termasuk siswa biasa, siswa elit, dan bahkan beberapa siswa berbakat. Ren Tianwu adalah salah satunya. Di sini, saya melihat Daniel berjalan mendekat. Kakak Bastian sangat hebat dalam bermain, apakah kamu mengerti formasi? Ren Tianwu memandang Daniel dan berkata, apakah kamu memandang rendah aku? Daniel berbicara pelan, dan menatap Ren Tianwu. Bagaimana bisa? Hanya saja formasi ini tidak begitu mudah untuk dipahami, apalagi formasi tingkat kedua. Qin Cheng, yang merupakan formasi paling berbakat di akademi kami, juga melewati formasi tingkat kelima pada usia 25. Hanya di bawah bimbingan master formasi master formasi tingkat kedua dapat diatur. Bakat formasinya sudah menjadi keberadaan langka di kerajaan Feng Yun. Jika Anda mengatur formasi tingkat kedua, Anda dapat sepenuhnya menekannya, dan Anda akan segera diberi nama kerajaan Feng Yun. Ren Tianwu memandang Daniel dan berkata, mengatur formasi tingkat kedua pada usia 25 tahun, dapatkah bakat ini dianggap kuat? Daniel tersenyum ringan. Menurut warisan yang dia dapatkan dari master formasi Gu Qingfeng, dia tahu bahwa Gu Qingfeng mampu mengatur formasi tingkat keempat pada usia 25 tahun. Bakat benar-benar kuat, dan Qin Cheng adalah tidak layak disebut sama sekali.